Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da wa ba'd. Kita ketemu lagi dalam pelajaran akidah, masih membahas tentang tauhidul asma wa sifat. Yang kita bahas pada kesempatan ini contoh dari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kita beri contoh, salah satu nama Allah adalah Al-Hamid, ya. Al-Hamid itu salah satu nama Allah atau Asmaul Husna, di mana nama ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, dan juga Nabi Muhammad SAW menyebutkannya dalam beberapa hadis. Allah Subhanahu wa taala berfirman misalnya dalam surat Al-Baqarah 267, ya. Wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid. Ketahuilah bahwasanya sesungguhnya Allah adalah maha kaya lagi maha terpuji. Banyak ya dalam Al-Quran disebutkan tentang Hamid. Kemudian juga dalam hadis, yakni berkaitan dengan doa tasyahud, ya, atau doa setelah tasyahud, yakni shalawat Nabi, ya. Ini Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Jadi innaka Hamidum Majid, engkau adalah ya Allah Hamid, yang maha terpuji lagi maha mulia. Jadi Al-Hamid itu maknanya adalah Mahmud, yakni yang terpuji, ya. Jadi Hamid itu kalau ditinjau dari bahasa itu adalah isim fa'il, ya. Dari hamidah yahmadu kemudian diikutkan isim fa'il, jadi Hamid bimakna Mahmud, yakni maknanya terpuji, yang dipuji. Maksudnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu terpuji, baik zatnya, baik sifatnya, ya, baik perkataannya, perbuatannya, ya, seluruh keadaannya Allah itu Hamid, terpuji. Sehingga kapan saja, ya, di mana saja, dalam keadaan saja Allah itu, atau kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala. Ini berbeda dengan terpujinya makhluk, ya. Dia hanya pada hal-hal tertentu, ya. Tetapi kalau Hamid, terpujinya Allah itu adalah terpuji dari seluruhnya, seluruh keadaannya. Saya ulangi, baik dari zatnya, ya, maupun sifat-sifatnya, ya, perkataannya, perbuatannya, seluruh keadaannya itu Allah itu terpuji. Sehingga kapanpun
Dimanapun kita senantiasa memanjatkan puji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu buah ya dari kita mengenal Allah Al-Hamid adalah senantiasa kita untuk memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ala kulli halin, dalam keadaan apapun kita alhamdulillah, alhamdulillah. Senantiasa memanjatkan puji itu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan banyak yang memang di ibadah kita maupun doa-doa kita itu senantiasa kita menyanjungkan pujian itu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita i'tidal kan Rabbana lakal hamdu atau Rabbana walakal hamdu. Ya Allah, bagimulah segala pujian. Doa rukuk dan sujud kita kan juga gitu kan. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika. Subhanakallahumma rabbana subhanakallahumma rabbana lakal hamdu. Ini dengan kita mengenal Allah Al-Hamid akan membiasakan kita untuk apapun keadaannya kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah yang paling pantas untuk mendapatkan sanjungan pujian dari makhluknya. Kemudian nama Allah yang lainnya adalah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Nama Allah Ar-Rahman dan juga Ar-Rahim, yang itu menunjukkan sifat yakni dzur-rahmah, memiliki kasih sayang, memiliki rahmah. Ar-Rahman, Ar-Rahim, nama Allah ini ditunjukkan baik dalam Al-Quran banyak sekali maupun dalam hadis. Jadi Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ada yang menghitung kalau Ar-Rahman itu 50-an sekian ya, 57 atau berapa ya. Kemudian kalau Ar-Rahim itu ada yang menghitung katanya ada sekitar 114 Ar-Rahim. Yes. Sehingga kita mengenal Allah Ar-Rahman Ar-Rahim itu karena berdasarkan Al-Quran maupun As-Sunnah ya. Di Al-Quran bertebaran nama itu, nama Allah Ar-Rahman maupun Ar-Rahim. Misalnya dalam Al-Fatihah ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Ini itu kan. Belum nanti dalam banyak ayat yang lainnya. Nggak bisa dicari. Kemudian dalam hadis sebagaimana peristiwa ya Sulhul Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah itu kan perjanjian antara kaum muslimin dan orang-orang musyrik Quraisy ya, orang-orang musyrik pada waktu itu ya. Kemudian Rasulullah memerintahkan Ali untuk menulis perjanjian itu ya. Rasulullah memerintahkan uktub ya. Yani uktub Bismillahirrahmanirrahim. Wahai Ali, tulislah Bismillahirrahmanirrahim. Di awal perjanjian itu diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Itu menunjukkan nama Allah Ar-Rahman maupun Ar-Rahim. Apa makna Ar-Rahman Ar-Rahim? Maknanya adalah secara umum adalah kasih sayang ya. Para ulama menjelaskan bahwa
Ar-Rahman itu a'ammu minar rahim, yakni lebih umum daripada Ar-Rahim. Yakni Ar-Rahman adalah kasih sayang Allah untuk seluruh makhluk. Tapi kalau Ar-Rahim akhas. Ar-Rahim itu lebih khusus daripada Ar-Rahman. Ar-Rahim adalah apa? Kasih sayangnya Allah untuk orang-orang yang mukmin atau hamba-hambanya yang mukmin. Atau ada yang mengatakan bahwa Ar-Rahman itu sifat dzatiyah, ya. Sifat dzatiyah yang memang senantiasa disifati dengan itu, kasih sayang Rahman, ya. Tapi kalau Ar-Rahim itu sifat fi'liyah, ya. Ada yang mengatakan demikian, ya. Jadi dia sampainya kasih sayang kepada makhluk, itu namanya berarti fi'il, perbuatan, ya. Misalnya apa? Kalau ketika menyebutkan arsy, ya, maka apa? Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman, Allah Ar-Rahman itu di atas arsy. Artinya apa? Berarti untuk menjelaskan, ada isyarat sebenarnya itu, ya, untuk menjelaskan bahwa kasih sayang Allah itu untuk seluruh makhluknya. Ada dalam surat Al-Ahzab dikatakan wa kana bil mu'minina rahima. Dan dia Allah terhadap orang-orang mukmin rahim, menyayangi. Ini berarti rahim khusus untuk orang-orang mukmin. Itu tentang makna Ar-Rahman. Sehingga apa? Kalau Ar-Rahim itu, kalau rahim, ya, itu kadang-kadang makhluk manusia, hamba itu kadang disifati rahim, ya. Misalnya ketika mensifatin Nabi Muhammad, ya, ini apa? Raufur Rahim, ya. Nabi Muhammad itu sangat penyantun, sangat maha berkasih sayang, memiliki kasih sayang. Atau misalnya seorang yang lemah lembut, banyak kasih sayang, malah rajulun rahim, rajulun yang seorang yang memiliki kasih sayang. Tapi tidak pernah seorang itu disifati dengan Rahman. Jadi Rahman hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu menunjukkan karena apa? Sifat dzatiyah, bahwa Rahman adalah sifat dzatiyah yang memang senantiasa ada pada diri Allah. Sifat Allah itu seperti itu, dzatiyah. Sementara kalau Rahim itu fi'liyah. Barangkali itu tentang makna atau tentang nama Allah, yakni Ar-Rahman Ar-Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.